skripsi materi-materi apa saja yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Materi-materi apa saja yang harus Bapak Ibu kuasai supaya apa? Supaya ya supaya Bapak Ibu paham ya, supaya paham itu pertama. Yang kedua supaya bisa lulus uji kom level 1 ya Bapak Ibu ya. Untuk uji kom level 1 itu Bapak Ibu nanti akan diberikan waktu oleh LKPP itu selama 2 jam ya, 120 menit dan Bapak Ibu mendapatkan 100 soal ujian. Nah, dari 100 soal ujian itu Bapak Ibu harus mendapatkan skor minimal ya, minimal 65 ya. Nanti setelah sesi sinkronus ini, Bapak Ibu akan saya kasih tryout ya. Saya kasih tryout 100 soal, kerjakan selama 2 jam. Nanti saya lihat seberapa persen Bapak Ibu, berapa persen dari Bapak Ibu semua yang sudah siap menghadapi ujian, berapa yang belum. Ya, nanti. Jadi selama sampai dengan tatap muka, totalnya nanti akan ada 3 set. Nanti setelah ini 1 set ya, 1 set. 100 soal kerjakan selama 2 jam. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang materi apa yang harus Bapak Ibu kuasai ya? Materi-materi apa yang harus Bapak Ibu kuasai supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan 100 soal ujian itu. Oke, nah, Bapak Ibu nanti akan ada total 6 materi yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Materi yang pertama itu pengantar pengadaan. Itu materi yang pertama. Dari materi pengantar pengadaan ini ya Bapak Ibu, dari pengantar pengadaan ini Bapak Ibu totalnya akan mendapatkan 18 soal ujian dari materi pengantar PBJ. Nah, sekarang yang pertama apa? Nanti tolong Bapak Ibu kuasai. Yang pertama tolong kuasai definisi pengadaan barang dan jasa. Apa itu pengadaan barang dan jasa? Ya, Bapak Ibu tolong kuasai. Dari materi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 1 soal ujian. Bapak Ibu akan ditanya apa pengertian pengadaan barang dan jasa. Ya, tolong ini dikuasai. Bapak Ibu ya, tolong dikuasai. Berikutnya, Bapak Ibu nanti akan ditanya tentang jenis-jenis pengadaan. Ya, jenis-jenis pengadaan ini apa? Bapak Ibu ada pengadaan barang. Barang itu apa? Setiap benda yang berwujud maupun tak berwujud digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang. Itu barang. Bapak Ibu beli meja, beli kursi, itu barang. Ya. Ada juga pekerjaan konstruksi ya. Pekerjaan konstruksi itu apa? Segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Mulai dari bangunannya belum ada, dibangun, dioperasikan, dipelihara sampai penghapusan aset bangunan. Nah, itu ruang lingkup pekerjaan konstruksi. Segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Tolong nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Tolong nanti Bapak Ibu perhatikan segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Ada juga pekerjaan konsultan Bapak Ibu ya, ada pekerjaan jasa konsultan. Pekerjaan yang mengutamakan kemampuan olah pikir atau brainware Bapak Ibu ya. Nah, ada juga nanti Bapak Ibu pekerjaan jasa lainnya. Ya, jasa lainnya apa? Itu di tempat Bapak Ibu pasti sangat banyak ada PJLP. Bapak Ibu ada cleaning service, ada satpam dan seterusnya. Nah, itu masuk kategorinya jasa lainnya Bapak Ibu ya. Itu masuk kategorinya jasa lainnya. Ya. Yang mana? Ya enggak. Profil ada WA gitu. Bocor. Itu iya, ntar aku bilangin. Coba dari siapa itu? Halo Pak Naufal, tolong dimatiin dulu Pak Naufal. Itu bocor Pak Naufal. Halo Pak Naufal. Itu dari profilnya ke Pak Fani. Oh, WA-nya. Kenapa Pak Amil bilang gitu? Amil belum tahu di profil itu. Halo Pak Naufal, bocor. Amil belum di profil.
Ya, oke, kita lanjut ya. Nanti Bapak Ibu akan ditanya satu soal yaitu tentang jenis-jenis pengadaan ya, Bapak Ibu ya. Tolong dikuasai benar materinya ya. Berikutnya ditanya Bapak Ibu nanti tentang tujuan pengadaan. Apa itu tujuan pengadaan? Tujuan itu target yang harus dicapai dengan pengadaan barang dan jasa ya. Apa targetnya? Menghasilkan barang dan jasa yang value for money, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan seterusnya sampai mendapatkan pengadaan yang berkelanjutan. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu dari materi tujuan pengadaan Bapak Ibu dapat 2 soal ya tentang tujuan pengadaan. Tolong itu dikuasai. Kemudian kebijakan, apa itu kebijakan? Ya, kebijakan adalah strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Nah, apa langkah-langkahnya supaya tujuan itu bisa tercapai? Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kapasitas EDM, mengembangkan marketplace, menggunakan teknologi informasi, mendorong penggunaan produk dalam negeri, memberikan kesempatan DKM, mendorong pelaksanaan industri kreatif. Yang terakhir, melaksanakan PBJ berkelanjutan. Nah, itu kebijakan pengadaan. Dari kebijakan pengadaan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 soal ujian. Tolong nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Apa itu kebijakan pengadaan? Kemudian prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah hal-hal yang menjadi pegangan ya, hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip ini ada 7, ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel ya. Dari prinsip ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 soal ujian ya. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya, 2 soal ujian dari materi prinsip. Kemudian etika juga sama. Etika itu rambu-rambu dalam proses pengadaan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ada 4 yang boleh, ya Bapak Ibu ya. Ada 4 yang nggak boleh. Ada yang dilarang, ya. Yang boleh Bapak Ibu perhatikan tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab itu yang boleh. Yang nggak boleh mulai dari nomor 5 sampai nomor 8. Ya, nanti dari sini Bapak Ibu akan mendapatkan 2 soal ujian. Bapak Ibu ya, 2 soal ujian. Jadi sampai hari ini, sampai materi ini, Bapak Ibu totalnya mendapatkan 10 soal ujian. Nah, kita lihat nanti 8-nya lagi dari mana. Nanti Bapak Ibu ditanya tentang marketplace, ditanya apa itu, nanti Bapak Ibu ditanya apa itu katalog, ya nanti Bapak Ibu ditanya, ya nanti Bapak Ibu akan ditanya apa itu katalog pemerintah, nanti Bapak Ibu ditanya apa tugas UK PBJ, ya nanti Bapak Ibu ditanya batasan kecil dan non kecil. Ya, itu nanti Bapak Ibu dari situ akan mendapatkan 3 soal ujian. Nanti dari pelaku pengadaan juga 3 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ditanya apa tugas PA-KPA. Bapak Ibu ditanya apa tugas PPK. Atau Bapak Ibu nanti ditanya apa tugas pejabat pengadaan dan apa tugas Pokja pemilihan. Nah, dari materi pelaku pengadaan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 soal ujian ya, 2. Apa ini 3 soal ujian. Nah, ini Bapak Ibu sudah dapat 16 soal. 2-nya lagi dari mana? Nanti Bapak Ibu ditanya tentang aspek hukum. Ya, ditanya tentang aspek hukum, mana hukum administrasi negara, mana hukum perdata ya. Hukum administrasi negara, mana hukum perdata. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan aspek hukumnya ya. Aspek hukumnya ya. Nah, satu lagi nanti Bapak Ibu ditanya tentang sanksi ya, sanksi bagi penyedia, terutama tentang saksi blacklist. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ya, kira-kira seperti itu. Totalnya ada 18 soal dari materi pengadaan barang dan jasa. Ya, silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya
tentang materi pengantar pengadaan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, dari materi pengantar pengadaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, ini nanti ABCD apa Pilihan ganda Ibu. pilihan ganda? Pilihan ganda soalnya, ya. Makasih Pak. Ya nanti kalau masih ada cukup waktu kita ada tryout ya. Kalau masih cukup waktu di sini kita tryout. Tapi kalau nggak cukup waktu nanti tryoutnya saya share ke Mbak Regita untuk ditaruh di grup agar Bapak Ibu semua mengerjakan tryout 100 soal selama 2 jam. Biar Bapak Ibu tahu apa namanya pengalaman, experience-nya, mendapatkan experience ngerjain soal 2 jam. 2 jam 100 soal harus dapat skor di atas 65. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung Bapak Ibu, resen ya, silakan resen. Pak mau nanya yang aspek dong Pak. Ya, aspek hukum. Gimana Ibu? Iya Pak, aspek hukum tadi cepetan tadi Pak saya belum. Ya, tinggal Ibu aspek hukumnya apa? Hukum administrasi negara atau hukum perdata. Kalau prosesnya baru sampai tahap mulai dari perencanaan sampai tahap pemilihan, sampai penetapan pemenang, itu hukum yang terkait hukum administrasi negara. Kalau sudah SPPBJ sampai dengan serah terima, itu aspek hukumnya aspek hukum perdata. Ini nih Mas. Dari yang apa yang perdata tadi dari apa Pak? Dari mulai SPPBJ Bu, dari mulai SPPBJ sampai dengan serah terima. Nah itu kalau terjadi sengketa di tahap itu menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, itu silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ya saya lanjut ya Bapak Ibu ya, kalau nggak ada. Itu tadi Bapak Ibu dapat materi pengantar pengadaan. Kurang lebih Bapak Ibu akan mendapatkan 18 soal dari materi pengantar pengadaan. Berikutnya Bapak Ibu nanti belajar materi perencanaan. Nah, dari materi perencanaan itu totalnya Bapak Ibu akan mendapatkan 22 soal ya dari materi perencanaan ya, totalnya ada 22. 22 ini apa aja? Ya, kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu ditanya tentang identifikasi kebutuhan ya. Dari identifikasi kebutuhan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 soal ujian ya, 3 soal ujian. Nanti Bapak Ibu ditanya what, apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Nanti Bapak akan ditanya, siapa yang melakukan identifikasi kebutuhan? Nanti Bapak Ibu akan ditanya, when, kapan dilakukan identifikasi kebutuhan?
Atau bisa jadi nanti Bapak ditanya why-nya. Kenapa perlu identifikasi kebutuhan? Yang terakhir, how, bagaimana cara-cara melakukan identifikasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Itu yang nanti Bapak Ibu akan ditanyakan ya, akan ditanyakan pada saat ujian. Ada 3 soal tentang identifikasi kebutuhan. Berikutnya, spek. Dari spek ini cukup banyak, Bapak Ibu akan mendapatkan 6 soal ujian tentang spek. Nanti spek 6, HPS 6. Nanti Bapak Ibu ditanya apa fungsi spek. Fungsi spek 2, fungsi komunikasi. Fungsi yang kedua, fungsi perbandingan. Nanti Bapak Ibu ditanya apa fungsi spek. Mengidentifikasi kebutuhan itu fungsi spek yang mana? Fungsi komunikasi. Mengevaluasi penawaran itu fungsi apa? Fungsi perbandingan. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Itu perbandingan. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti Bapak Ibu dari 6 ditanya 1 soal tentang fungsi spek. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya tentang ketentuan penyebutan merek. Ya, Bapak Ibu akan ditanya, kalau beli laptop lewat e-katalog, boleh nggak nyebut merek? Boleh, silahkan. Ada 4 boleh nyebut merek. Pertama apa? Komponen barang dan jasa. Yang kedua, suku cadang. Yang ketiga, bagian sistem yang sudah ada. Yang keempat, pengadaan e-katalog. Ya, pengadaan e-purchasing via e-katalog itu boleh nyebut merek. Nanti Bapak Ibu di sini dapat 1 soal ya tentang ketentuan penyebutan merek. Berikutnya ya, nanti Bapak Ibu ditanya spek itu ada 4 komponen. Sebutkan 4 komponen spek. Apa aja? Mutu, jumlah, waktu, pelayanan. Udah dapat 3 tuh dari 6 Bapak Ibu udah dapat 3. Nanti Bapak Ibu ditanya salah satu ketentuan penyebutan merek. Misalnya contoh pengadaan yang penyusunan speknya berdasarkan sampel. Misalnya pengadaan seragam, pengadaan cetakan, pengadaan makan minum. Itu berbasis sampel. Ya, itu udah 4 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ditanya tentang spek pelayanan. Ya, misalnya Bapak Ibu beli alat kesehatan, apa spek pelayanan yang ada? Misalnya perlu pelatihan bagi operator. Oke ya Bu ya, itu udah dapat 5 soal. Tentang spek dan kakak, totalnya 6. Yang terakhir nanti Bapak Ibu ditanya apa isi dari KAK. Ya, isi dari KAK. Biasanya 1 soal. Itu udah 6 Bapak Ibu ya. Tadi spek ada 5, KAK ada 1. Total ada 6. Ya, silakan nanti Bapak Ibu perhatikan poin-poin yang jadi bahan ujian. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Ya, kita udah dapat 9 tadi. Identifikasi kebutuhan 3, spek 6, 9. Berikutnya tentang HPS. Nanti Bapak Ibu ada 6 soal ujian. Ya, apa aja? Nanti Bapak Ibu ditanya langkah-langkah menyusun RAB atau HPS. Ada 6 langkah, Bapak Ibu ya. Ada 6 langkah. Tolong nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ada 6 langkah menyusun HPS ya. Tuh nanti Bapak Ibu tuh dapat 1 soal ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya ya, siapa yang menetapkan HPS? Siapa yang membantu PPK nyusun HPS? Nanti Bapak Ibu ditanya apa kegunaan HPS? Ya, udah dapat 4 Bapak Ibu ya, udah dapat 4 soal. Nanti Bapak Ibu ditanya paket yang nggak perlu HPS. Nanti Bapak Ibu ditanya kapan waktu penetapan HPS? Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini yang menjadi bahan ujian Bapak Ibu ya, ada 6 tentang HPS. 3, 6, 6. Bapak Ibu sudah dapat 15 soal. Berikutnya, nanti Bapak Ibu dapat tentang pemaketan. Pemaketan itu biasanya 2, konsolidasi 2. Nanti Bapak Ibu ditanya 4 hal yang dilarang dalam pemaketan. Ya, dari sini biasanya Bapak Ibu akan dapat 2 soal.
Berikutnya tentang konsolidasi. Nanti Bapak ditanya apa pengertian konsolidasi. Siapa yang bertanggung jawab melakukan konsolidasi? Ya, dari sini Bapak Ibu tadi udah dapat 15 tambah 4. Nah, berarti 19 soal. Nanti yang terakhir 3 soal lagi Bapak Ibu ditanya tentang UKPBJ. Ada berapa bidang? 4. Nanti Bapak Ibu ditanya siapa yang membentuk UKPBJ. Nanti kalau dia digabung nama bidangnya apa? Ya, kira-kira seperti ini. Dari materi ini Bapak Ibu akan mendapatkan 3 soal ujian. Ya, 19 soal tambah 1. 19 tambah 3. Totalnya 22 soal ujian Bapak Ibu ya. Sudah dapat 22 soal ujian. Ya, kira-kira seperti itu. Tadi 18 sama 2, 40. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk materi perencanaan? Silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Berikutnya pemilihan. Dari pemilihan, totalnya Bapak Ibu akan mendapatkan 25 soal pemilihan. Apa aja? Yang pertama tentang review. Nah, tentang review dokumen persiapan, nanti Bapak Ibu mendapatkan 3 soal. Nanti Bapak akan ditanya, what? Apa yang perlu direview? Ada 8 hal yang perlu direview. Nanti Bapak Ibu ditanya, siapa yang melakukan review? Pokja atau pejabat pengadaan. Nanti Bapak Ibu ditanya, tindak lanjut hasil review. Ya, tindak lanjut hasil review. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu akan mendapatkan 3 soal ujian. 3. Setelah direview hasilnya layak. Ya, hasilnya layak. Nah, setelah itu Pokja menyusun dokumen pemilihan. Hati-hati Bapak Ibu, ini slide yang paling banyak keluar di ujian. Dari slide ini Bapak Ibu akan mendapatkan 13 soal ujian dari satu slide ini. Ya, total 13 soal. Nanti Bapak Ibu ditanya tentang metode pemilihan. Bapak Ibu ditanya tentang metode kualifikasi. Bapak Ibu ditanya tentang evaluasi penawaran. Bapak Ibu ditanya tentang metode penyampaian penawaran. Ya, metode penyampaian penawaran. Ada yang 1 file, 2 file, 2 tahap. Tolong perhatikan baik-baik slide ini. Kalau ada Bapak Ibu nggak ngerti, tanyakan. Dari slide ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 13 soal ujian Bapak Ibu ya. 13 soal. Ya, tadi 3 tambah 13. Udah 16 soal ujian. Ya, 16 sampai di sini. Dari total 25. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya tentang daftar penyedia. Ada yang approved, penyedianya mampu tapi belum pengalaman. Ada prepared, mampu tapi sudah pengalaman. Dan untuk kondisi darurat. Nah, ini tolong nanti Bapak perhatikan. Bedakan mana approved, mana prepared, mana emergency Bapak Ibu. Ya, dari sini nanti Bapak Ibu mendapatkan 3 soal ujian. Ya, 13 sama 3, 16 Bapak Ibu ya. 16 sama 3, 19. Oke, nanti Bapak Ibu ditanya tentang nego, itu Bapak Ibu ada 3 soal ujian tentang nego ya. Ya, nanti Bapak Ibu ada 13 soal. Dari 19 tambah 3 udah 22 ya. Nanti tentang nego Bapak Ibu dapat 3 soal. Berikutnya nanti Bapak Ibu tentang pengadaan khusus itu sama dapat 3 soal. Ya, berarti 19 sama 3, 22, 22 sama 3, 25 soal. Nanti Bapak Ibu ditanya tentang kondisi darurat, Bapak Ibu ditanya tentang PBJ dikecualikan. Ya, PBJ dikecualikan. Nah, itu kira-kira yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk materi ketiga, pemilihan penyedia.
Silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Mana materi-materi yang kira-kira Bapak Ibu nggak ngerti, silakan ditanyakan. Silakan kalau Bapak Ibu nggak ngerti, silakan ditanyakan. Silakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke kontrak. Ya, Bapak Ibu ya, ke kontrak. Di kontrak, Bapak Ibu totalnya nanti mendapatkan 19 soal ujian dari materi kontrak. Nanti Bapak Ibu ditanya, siapa aja yang bisa menjadi pejabat penanda tangan kontrak? Ya, siapa aja? Ya, ada PA. Kalau PA nggak bisa, boleh melimpahkan kepada KPA. Kalau KPA nggak bisa, boleh melimpahkan kepada PPK. Tapi ada syaratnya, harus punya sertifikat pengadaan. Pak Naufal, tolong di-mute Pak Naufal. Ya. Nanti dari sini Bapak Ibu mendapatkan satu soal. Ya, satu soal siapa yang dapat menjadi pejabat penanda tangan kontrak. Ya, dari sini satu soal. Yang kedua, tim pengelola kontrak. Ya, tim pengelola kontrak ini siapa? Ada tim teknis ya Bapak Ibu ya, ada tim teknis. Ada tim atau tenaga ahli, ada tim pendukung. Nanti Bapak Ibu ditanya, apa tugas tim teknis, apa tugas tim ahli, apa tugas tim pendukung. Dari slide ini, Bapak Ibu nanti mendapatkan 2 soal ujian. Bapak Ibu ya, 2 soal ujian. Tadi 1 sama 2, 3. Berikutnya nanti Bapak Ibu ditanya tentang cara penentuan jenis kontrak ya. Mana yang lamsam, mana yang satuan, mana yang gabungan. Nanti mari mulai jenis kontrak. Ya, nanti Bapak Ibu akan ditanya itu pertama nanti Bapak Ibu tentang jenis kontrak. Itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa soal ya Bapak Ibu ya, beberapa soal ujian tentang jenis kontrak. Itu total-total dari jenis kontrak, nanti bentuk kontrak, kemudian uang muka tentang jaminan, sampai dengan penyesuaian harga, itu totalnya Bapak Ibu ya akan mendapatkan dari sini 8 soal. Jadi 1 sama 2, 3. 3 tambah 8. Total 11 soal ujian. Dari 19 ya, udah dapat 11 dari 19. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya tentang cara ngisi bon, cara kwitansi atau surat pesanan. Dari sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 soal ujian. Ya, 2 soal ujian. Kemudian nanti pengendalian kontrak. Ya, nanti Bapak Ibu ditanya tentang pengendalian keterlambatan dan addendum kontrak. Ya, dari sini Bapak Ibu mendapatkan 2 soal ujian. Ya, 2 soal. Pengendalian kontrak nanti 2. Kemudian nanti Bapak Ibu serah terima 2. Yang terakhir nanti Bapak Ibu tentang penilaian kinerja 2. Total ada 19 soal ujian. Ya, itu tentang materi kontrak Bapak Ibu ya, tentang materi kontrak. Kemudian nanti Bapak Ibu tentang swakelola. Ya, swakelola nanti Bapak Ibu dapat 1 soal tentang membedakan tipe-tipe swakelola. Ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, maupun tipe 4. Ya, silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti Bapak Ibu tentang persiapan swakelola. Nanti Bapak Ibu ditanya siapa yang menetapkan SK tim. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya apa tugas tim persiapan. Ya, apa tugas tim persiapan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu perencanaan dan persiapan itu totalnya dapat 3 soal ujian. Jadi total materi swakelola itu nanti Bapak Ibu akan dapat 11 soal. Ya, dapat 11. Dari 11 ini nanti Bapak Ibu akan ditanya tentang perencanaan tipe 1, persiapan 2.
non pelaksanaan, nanti Bapak Ibu dapat 3 soal, nanti Bapak Ibu ditanya kalau sekolah tipe 1 maksimal tenaga ahli berapa banyak, maksimal 50%. Kalau tipe 2 maksimal berapa banyak, maksimal 10%. Kalau nanti dia tipe 3 perlu tenaga ahli berapa banyak, maksimal 10%, Bapak Ibu ya. Nah, tipe 4. Itu 3 nanti Bapak. Jadi 3 tambah 3, 6. Terus kemudian nanti Bapak Ibu dari pengawasan, nanti ada tahap. Nanti Bapak Ibu ditanya what, apa yang perlu diawasi. Nanti Bapak Ibu ditanya pengawasan itu dari mana, mulai dari mana, dari persiapan sampai dengan serah terima. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya ya tindak lanjut pengawasan. Ya, nanti di sini dari pengawasan nanti Bapak Ibu dapat 3 soal ujian. Ya, 3 soal ujian. Yang terakhir itu serah terima. Nanti Bapak Ibu dari serah terima ini akan mendapatkan 2 soal ujian. Nanti Bapak Ibu ditanya, perlu dokumen apa sebelum serah terima? Berita acara pemeriksaan. Nanti Bapak Ibu ditanya, siapa yang tanda tangan berita acara serah terima kalau dia tipe 4? Dari Ketua Pokmas kepada PPK. Kalau tipe 2 dari Ketua Tim Pelaksana kepada PPK. Ya, total materi swakelola Bapak Ibu akan mendapatkan 11 soal ujian. Ya, 11 soal ujian. Itu materi swakelola. Yang terakhir materi SCM. Materi SCM ini nanti Bapak Ibu ditanya tentang rantai pasok ya, tentang segmen rantai pasok. Ada dari hulu, internal, hilir ya. Tolong nanti Bapak Ibu bedakan mana hulu, mana internal, mana hilir. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya tentang siklus rantai pasok, mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Yang terakhir nanti Bapak Ibu ditanya tentang komponen manajemen rantai pasok, mulai dari strategis, ini PA-KPA, ya, Kepala Dinas, taktis, ini biasanya di tingkat kabit, dan di tingkat staf operasional. Ini wilayahnya Pokja, pejabat pengadaan. Ini ada di level operasional. Nah, ini dari sini nanti Bapak Ibu SCM itu totalnya ada 3. Satu-satu tadi ya. Yang terakhir ada 2 soal tentang gabungan mitigasi risiko, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira total materi yang nanti Bapak Ibu peroleh selama menghadapi ujian ya. Pada saat ujian itu materi-materi yang nanti Bapak Ibu soal-soal, jumlah soal dan materi yang menjadi bahan ujian Bapak Ibu. Ya, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. mungkin terkait yang ini Pak, yang terkait metode pemilihan itu Ya. belum baca semua, tapi sempat ketemu soal terkait satu file dua tahap itu kira-kira boleh background penjelasannya sedikit Pak ya, terkait dengan metode penyampaian penawaran. Ya, kan berarti ada yang 1 file, 2 tahap. Nah, 1 file itu untuk pekerjaan yang sederhana. Ya, pengadaan sederhana. Mungkin Bapak pernah nggak pengadaan langsung paling tinggi barang 200 juta? Ya, pernah. Itu apa? Itu 1 file apa 2 file pekerjaan yang sederhana? Cukup 1 file. Oke, ya itu contohnya 1 file pekerjaan yang sederhana.
pengadaan langsung, penunjukan langsung itu cukup satu file. Tapi Bapak pernah mungkin nemui ada pekerjaan yang tidak sederhana. Tidak sederhana dan tidak kompleks. Perlu evaluasi yang mendalam. Nah itu pakai metodenya 2 file. Kalau dia konsultan, metodenya seleksi. Pasti 2 file. Nah itu contoh pekerjaan yang 2 file. Tapi mungkin Bapak pernah nemuin di Jakarta. Ada pekerjaan yang kompleks. Itu Bapak bisa lihat. Kalau Bapak ke Balai Kota, dekat Monas, itu ada pekerjaan MRT, ada pekerjaan LRT, ada pekerjaan KCIC, kereta cepat. Itu pekerjaannya kompleks. Kira-kira kalau pekerjaan kompleks itu Bapak pakai 1 file, 2 file, atau 2 tahap? Pakainya 2 tahap. Nah, kalau 2 tahap itu kompleks pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Ya, ya silakan kalau Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan kalau Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Yo, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kita masih punya waktu. Silakan nanti Bapak Ibu saya panggil satu-satu ya supaya nanti Bapak Ibu merasakan bagaimana sih caranya mengerjakan soal ujian. Ini saya buka soal ya, saya buka soal. Silakan nanti Bapak Ibu saya panggil satu-satu jawab. Nah, kira-kira jawabannya apa? Silakan nanti Bapak Ibu silakan. Sambil ngelihat modul, ngelihat buku silakan. Tapi silakan nanti Bapak jawab ya soalnya. Oke, kita lihat tadi. Nah, ini saya tayangkan soalnya. Ya, Ibu Piasa Diana coba. Nah, Ibu Piasa Diana coba dijawab soal nomor 1. Dibaca dulu Ibu, silakan soalnya dibaca. Kira-kira jawabannya apa? Ya, silakan dibaca. Perdata, Pak. Ya, ya dibaca dulu soalnya Ibu. Soalnya apa? Oh, iya. PPK Dinas Kesehatan mengalami perselisihan masalah nilai prestasi pekerjaan pembangunan rumah sakit dengan penyedia barang dan jasa. Jika perselisihan sampai terjadi sengketa di pengadilan, aspek apa yang dapat digunakan? Nah, oke. Ini hukum apa nih Bu yang dipakai? Tadi Ibu tanya masalah hukum. Hukum kalau sampai pengadilan perdata ya Pak? Perdata. Betul Ibu ya, aspek hukum perdata. Oke? Oke, clear ya Bu ya? Jelas ya, mana hukum administrasi negara, mana hukum perdata. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Coba nih, Pak Padrian Ilyas coba. Nomor 2 dibaca. Jawabannya apa? Dibaca dulu. Siapa yang berwenang menetapkan pemenang paket pekerjaan konstruksi dan nilai paket 1 miliar? Ini A, Pak, Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. Oke, bagus. Kita lanjut. Nomor 3. Tentang UKPBJ. Pak Harip Padilla coba. Nomor 3. Pak Harip Padilla dah. Silakan nih Pak, di mute. Ada Pak. Ada. Coba nomor 3 dijawab. Apa nih jawabannya nomor 3? Menteri atau kepala lembaga, kepala daerah membentuk UKPBJ, unit kerja PBJ berbentuk struktural. Fungsi UKPBJ adalah
Kalau di DKI Bapak BPBJ, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, sekarang apa fungsi UKPBJ? B, Pak, pengelolaan pengadaan ya, Pak. Itu, Pak. Pengelolaan pengadaan. Oke, bagus. Kita lanjut. Nomor 4, Ibu Restiani. Nah, Ibu Restiani. Nomor 4, Ibu, dibaca. Di bawah ini bukan merupakan pelanggaran etika pengadaan barang atau jasa adalah PPK tidak merangkap sebagai pojak pemilihan. Oke, betul. B ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Ibu Hirda. Nah, Kecamatan Kelapa Gading. Nah, ayo, nomor 5. Supaya Bapak Ibu pengalaman nanti menjawab soal ujian. Ayo, Ibu. Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, KPK dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis wajib mengutamakan produk dalam negeri. Berapa batasan kandungan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan yang wajib menggunakan produk dalam negeri? Jawabannya A, Pak, 40%. 40%. Bagus. Nomor 6. Nomor 6. Oke, kita lanjut. Dwinta Esnawati ada? Dwinta Esnawati. Halo? Nggak ada ya? Oke, lanjut nih dari Dispora. Pak Yedia Arif. Coba Dispora. Coba Pak Yedia Arif. Ya Pak, Ya, nomor 6. Jawabannya apa? RSUD Kota A membutuhkan alat kesehatan dengan nilai paket 500 juta dengan masa pelaksanaan selama 2 bulan. Pengadaan di atas termasuk ke jenis pengadaan barang Pak C. Alkes ya, barang. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Ya, nomor 7. Ibu Randi Rahmawati. Coba, nomor 7. Ya, Pak. Ya, PPK dalam melakukan pengendalian kontrak dapat mengeluarkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga. Selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak. Tindakan ini merupakan aktivitas pada level strategis. Ibu, kalau di tempat Ibu di dinas Ibu, kalau PPK dia kepala dinas atau kepala bidang? PPK bukan kepala dinas, Pak. Kepala bidang. Kepala bidang. Kalau kepala bidang mainnya di level apa? Operasional, Pak. Kalau operasional staf. Kalau di tengah-tengah di level apa itu? Manajerial. Iya, manajerial. Istilahnya apa kalau istilah rantai pasok? Rantai pasok. Tadi ada 3 level, strategis, taktis, operasional. Ya. Ya, berarti jawabannya apa? Operasional, Pak. Sorry, taktis. Taktis, Ibu. Ya. Jangan sampai salah. Kita lanjut. Nomor 8. Rantai pasok. Rantai pasok. Putri Febriana. Coba. Putri Febriana. Nomor 8. Rantai pasok pengadaan makan minum pasien rumah sakit sebagai berikut. 1. Penyedia catering. 2. Rumah sakit. 3. Pasien. Di antara rantai pasok di atas, mana yang termasuk rantai pasok hilir? Jawabannya C. 3, Pak. Pasien. 3. Pasien. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Definisi pengadaan. Ya. Pak Narma, coba. DPRKP ini, Pak Narma, coba. Nomor 9.
Eh, 9 pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh eh, PD pemerintah desa menggunakan dana titik proses mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dari dana APBN, APBD desa Pak. Yang B, Apa? B menggunakan dana ya. APBN desa. Oke, B. Betul, Pak. Betul. Lanjut, nomor 10. Ya, nomor 10. Ibu Hudi Hoiriah. Nah, nomor 10. Silakan Ibu Hudi Hoiriah. Berapa batasan penyediaan pekerjaan jasa konsultansi dapat menilai proses pemilihan di Indonesia? Asing. Konsultan asing. Berapa batasannya? Di atas 25 miliar. Di atas 25 miliar. Oke, Ibu. Bagus. Kita lanjut. Nomor 11. Ya. Pak Nurleman, coba nomor 11. Ya, Pak. Ya, silakan. Salah satu tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah mendapatkan barang atau jasa yang value for money. Oke, betul ya. 11A. Kita lanjut. Nomor 12. Kita lanjut. Nomor 12. Bapak Hidayatul Hamdani. Nomor 12. Kebijakan preferensi harga untuk produk dalam negeri diberikan untuk nilai paket minimal Berapa preferensi diberikan? Untuk paket minimal berapa? 2 miliar, Pak. 2 miliar atau 1 miliar? Bapak lihat Perpres pasal 67. Siapa? Ya, coba Perpres cari pasal 67. Pasal 67. Ya, Pak. Ya, Nilai HPS paling sedikit 1 berapa? miliar, Pak. 1 miliar. Berarti jawabannya apa? Delta. Huruf D, Pak. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Ibu Suci Pujianti. Coba, nomor 13. Kalau di mute Ibu, mikrofonnya. Nah, oke Ibu, nomor 13. Nomor 13. Setelah berkontrak dengan PPK, penyedia melaksanakan pembangunan gedung dari nol sampai dengan gedung berdiri dan siap digunakan. Kegiatan yang dilakukan oleh PPK merupakan kegiatan manajemen rantai pasok pada tahap Ya, membuat. Membuat apa itu? pada tahap Apa? dengan gedung berdiri dan siap digunakan. Berarti yang make, Pak. Mac, ya, membuat. Oke, betul jawabannya Mac. Kita lanjut. Nomor 14. Pak Arif Nur Anwar. Halo Pak, izin. Ya. Pokja wajib menetapkan persyaratan yang membuka kesempatan bagi penyedia dari berbagai wilayah di Indonesia dapat mengikuti proses pemilihan. Tindakan Pokja pemilihan ini merupakan penerapan prinsip terbuka. B, Pak. Terbuka. Bagus.
Ya, terbuka. Lanjut. 15. 15. Pak Nurmijan coba kembangan. Pak Nurmijan ada? Ya, ada. Silakan, silakan. Salah satu komponen yang tidak perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB adalah PPH, Pak. C. PPH. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Nomor 16. Pak Naupal ada? Pak Naupal. Halo, Pak Naupal. 16. Siapa Ya. yang berwenang melakukan penilaian kinerja penyedia izin, Pak? Jawabannya C, Pak, PPK, Pak. PPK. Oke, kita lanjut. Nomor 17. 17. Ya. Pak Agus ada, Pak Agus. Ada, Udah Pak. ada. Siapa, Pak? Ya, 17. Pokja pemilihan wajib pembelian perlakuan yang sama kepada semua penyedia barang dan jasa. Mengikuti pemilihan tindakan pokja pemilihan ini merupakan penerapan prinsip adil, Pak. Adil. Oke. Lanjut. Nomor 18. Ya, 18. Pak Imam coba nomor 18. Masuk, Pak. Ya, silakan. 18. Pokja pemilihan sedang melaksanakan evaluasi kualifikasi pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paket 30 miliar. Ada 3 penyedia yang mengisi tabel kualifikasi, yaitu A, B, dan C. Pokja menemukan bahwa komisaris penyedia A merangkap direktur pada penyedia B. Apa alasan yang tepat bagi Pokja pemilihan? Bentar, Pak. Pelanggaran apa ini? Pelanggaran Pokja. Pelanggaran hampir sama nih, Pak nih. Pelanggaran etika ya, Pak. Ya, pelanggaran etika pengadaan. Kita lanjut. Alhamdulillah, siapa? 19. Pak Narma nih, Pak Narma, DPRKP coba Pak Narma. Siapa yang bertanggung jawab memilih calon penyedia pada paket pengadaan langsung pekerjaan konstruksi senilai 400 juta? PL. B, Pak. Pokja pilih 400 juta. Bapak di Dinas Perumahan ada nggak pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan ada, Pak? Iya. Dia kalau pejabat pengadaan bukannya sampai di 200 ya? Kalau konstruksi, Pak. Oh iya. Sampai 400 juta. Oh ya. Pak. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Ya. Pak M. Chadli Mutahali coba. Chadli Mutahali ada? Oh, kagak ada. Sabariyah ada? Sabariyah? Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Nomor 20. Pokja pemilihan Kota A sedang melaksanakan pemilihan pengadaan konsultan perencanaan untuk rumah sakit dengan nilai HPS 12 miliar. Proses evaluasi sudah tahap usulan penetapan pemenang. Siapa yang berwenang menetapkan pemenang tersebut? Itu ada Konsultan di atas 10 miliar. Siapa yang netapin pemenang?
PA, pengguna PA ya Bu ya, pengguna anggaran. anggaran. Oke. Nomor 21. Ya, 21. 21. Pak Rio, ada Pak Rio? Hadir, Pak. Ya, 21. Hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa adalah apa? Adendum kontrak. Nah, adendum kontrak. Lulus ya, Pak? Iya, mudah-mudahan lulus nanti. Bukan satu nanti ya, 100 soal masalahnya. Ya, adendum kontrak. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Ya, 22. Ibu Tias Suandari. Ya, siapa? Ya, 22. Pokja Pemilihan akan melaksanakan tender pengadaan perlengkapan kantor dengan nilai paket 20 miliar. Apa persyaratan klasifikasi usahanya? Usaha menengah, Pak. Ini belanja barang. Barang ada menengah nggak? Nggak ada. Kalau barang hanya kecil dan non kecil. Ya Bu ya, berarti kalau 20 miliar masuk kategorinya non kecil. Oke, kita lanjut ya. 23. Nah, Pak Heru ada, Pak Heru? Ya, ada Pak. Ya, 23. Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog, Pak. Katalog. Oke, kita lanjut. 24. 24. Ibu Rika nih, BP BUMD. Hadir, Pak. Ya, silakan. Pokja Pemilihan menerima surat pengunduran diri dari penyedia A sebagai pemenang pengadaan alat kesehatan senilai 1 miliar dengan alasan keuntungan yang akan diperoleh terlalu kecil. Atas kondisi ini, apa yang harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan? Siapa? Apa ya, Pak? C kali, Pak. Terima atau tolak, Ibu? Penyedia udah ditetapkan pemenang, tiba-tiba mundur. Terima atau tolak? Menerima, bentar, Pak. Menerima. Ya, jawabannya yang mana? C, Pak. C. Mengusulkan pemenang kepada PPK. Ya, kalau menerima ya berarti dia mundur dong. Ya, apa alasan yang paling tepat? Ya, menolak dan menetapkan sanksi daftar hitam. Oke, kita lanjut. Soal identifikasi kebutuhan. Ya, identifikasi kebutuhan. Ibu Salmi Hanifah ada, nomor 25. Hadir, Pak. Ya. Dinas Pendidikan Kota A sedang menyusun dokumen perencanaan untuk tahun depan. Salah satunya adalah pengadaan kursi siswa SD dengan jumlah 1.000 unit. Berdasarkan buku inventaris aset milik Dinas Pendidikan, terdapat 50 kursi yang masih baru dan belum dipakai, dan 10 kursi pada kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Berapa jumlah kursi yang diajukan dalam dokumen perencanaan? D ya, Pak, 950 unit. Iya, 1.000 dikurang 50. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 26. Ya, 26. Ya, coba Ibu Rika, 26 Ibu Rika. Halo? Iya, Pak. Iya, 26. Pihak-pihak yang
pihak-pihak tidak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa antara lain No, yang tidak terlibat dalam perencanaan. Siapa? Ntar dulu, Pak. B ya, Pak. Pengguna anggaran. Pengguna anggaran terlibat nggak, Ibu? Salah, Pak. Kayak Ibu nih, Kepala BP BUMD, terlibat nggak? Terlibat. Tim teknis ya, Pak. Tim teknis terlibat nggak? Mengidentifikasi kebutuhan? Terlibat. Terlibat sih, Pak. Yang tidak siapa? Yang tidak siapa? Tim persiapan. Gitu ya, Bu ya. Nomor 27. Ya, nomor 27. Ya, coba nih. Bapak Hari Padilla. Hari Padilla, nomor 27. PPK Dinas Kesehatan Kota A akan melaksanakan pengadaan kendaraan melalui e-katalog sebanyak 1 buah dengan pagu anggaran 300 juta. Apa metode penyusunan spesifikasi mutu yang paling tepat? Apa metode penyusunan spesifikasi? Ya, Bapak mau beli mobil, nilainya 300 juta kira-kira. Bagaimana menyusun metodenya yang paling tepat? Barangnya ada di e-katalog. Sampel ya, Pak? Emang kalau makanan bisa dicobain? Kalau makanan bisa. Kira-kira apa metodenya? Komposisi, Pak. Komposisi ya, Pak? Nebak-nebak. Nebak-nebak nih, Pak. Ya, jangan. Beli mobil, udah ada di e-katalog. Nyusun speknya berbasis apa? Kalau Bapak mobil 300 juta, kira-kira dapat mobil apa itu 300 juta? Merek apa yang bisa dapat? Oh, merek dan tipe berarti ya, Pak ya? Iya. Siapa? Iya, jangan sampai salah. Siapa? Kita lanjut. 28. Ibu Restiani coba. 28. Apa komponen utama yang harus ada dalam penyusunan spesifikasi teknis? Ada 4 komponen spek. Mutu, jumlah, waktu, dan pelayanan. Iya, betul Ibu. Mutu, jumlah, waktu, dan pelayanan. Oke, 29. Ya, 29. 29 Ibu Hirda. Coba, Kelapa Gading. Spesifikasi pelayanan yang harus ada untuk pengadaan alat radiologi yang kompleks adalah izin usaha penyedia alat lab, Pak C. Spek pelayanan Ibu. Hah? Itu izin usaha, persyaratan administrasi, spek pelayanan. Pelatihan? Kalau pelatihan Iya, apa? pelatihan untuk operator. Nomor 30. Ya, coba nomor 30. Pak Padrian Ilyas coba 30. Untuk persiapan pemilihan jasa konsultansi diperlukan kerangka acuan kerja. Isi dari KAK minimal berisi Ayo, isi kakak apa? latar belakang, tujuan, dan sasaran jasa konsultasi, Pak. Perlu apa? Uraian itu isinya apa? Latar belakang, tujuan, sasaran. Perlu apa lagi? Waktu pelaksanaan. Yang ketiga apa? Spesifikasi teknis. Jasa konsultan. Oke. Kita lanjut. Nomor 31. Ya, Ibu Piasa Diana coba. 31. Spesifikasi pelayanan yang harus ada dalam penyusunan spesifikasi teknis. Ada 4 komponen utama, yaitu izin usaha penyedia alat lab, Pak C. Mutu, jumlah, waktu, dan pelayanan. Oke, 2 9.
Dinas Kesehatan Kota A akan melaksanakan pengadaan obat-obatan, maka cara penyusunan spek teknis yang paling tepat adalah obat-obatan komposisi, Pak. Komposisi. Oke, kita lanjut. 32. 32. Nah, Ibu Randi Rahmawati 32. Di-mute dulu Ibu, di-mute. Jangan mute. RSUD Kota A akan melaksanakan pengadaan tempat tidur pasien senilai 4 miliar untuk penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis. PPK dibantu oleh tim teknis. Jika saudara sebagai anggota tim teknis, apa komponen layanan yang harus ada di dalam spesifikasi teknis alat tersebut? Komponen layanan. C, Pak. C. Instalasi, uji fungsi, dan pelatihan. Oke, kita lanjut. Nomor 33. Ya, 33. Putri Febriana, coba 33. Nilai paket yang harus ada penetapan HPS oleh PPK adalah Yang C. harus ada HPS. C. Pembangunan gedung desain and build senilai 100 miliar. Desain and build tidak perlu HPS. Yang sekarang yang perlu HPS. Yang harus ada. ATK 8 juta perlu HPS? Tidak. Gedung? Tidak. BBM? Tidak. Berarti yang perlu apa? Pengadaan laptop via e-purchasing 200 juta. Perlu ada HPS. Ini kepotong, kita lewat aja. Lanjut 35. Ya. 35 Ibu Hudi Hoiriah. Ya, Hudi Hoiriah, silakan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penyusunan RAB pengadaan alat kesehatan adalah pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi. 35. Ya, 35. Pak Nurleman coba 35. Oke, Pak. Ya, silakan. Pokja Pemilihan akan melaksanakan seleksi jasa konsultasi perencanaan dengan nilai HPS 900 juta. Apa metode evaluasi jasa konsultasi yang paling tepat? Kualitas dan biaya. Kualitas dan biaya. Oke, bagus. 37. Ya, 37. Pak Hidayatullah Hamdani coba. Pengadaan di bawah tidak memerlukan HPS adalah Mana pengadaan yang nggak perlu HPS? tidak perlu HPS, harga perkiraan sendiri. Pengadaan jasa konsultasi 300 juta, Pak. 300 juta pakai HPS nggak? Perlu. Yang ditanya yang tidak perlu HPS. Pembangunan gedung pakai. Konsultan pakai. Jasa lainnya ya, Pak? Jasa ini cleaning service 3 miliar pakai. Oke, katalog berarti. Iya, e-katalog 80 juta. Ini nggak pakai. Karena yang wajib pakai di atas 100 juta. Ya Pak ya? Paham ya Pak ya? Makasih Pak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ibu Suci Pujianti coba.
Ya, Suci Pujianti. Ya, Ibu Suci, ada Ibu Suci? Ya, Suci Pujianti, 38. Halo Ibu, halo? Ibu Suci Pujianti ada? Iya, iya Bapak ada tadi mengkondisikan siswa dulu. Oh Mohon. ya, Iya, baik. Bentar Bapak. ya. Pokja Pemilihan akan melaksanakan tender pekerjaan pembangunan puskesmas dengan nilai paket 1 miliar. Apa metode penyampaian penawaran yang paling tepat? Nah, pekerjaannya sederhana Ibu. Pakai Wajar apa? penawaran yang paling tepat yang 2 file. Ini kalau 2 file tidak sederhana. Kalau 1 file, nah jadi kalau pekerjaan sederhana cukup 1 file. Oke, nomor 39. Ya, 39. Pak Agus ada Pak Agus? Ya, Pak. Ayo, 39. Masalah penggunaan HPS dalam manipulasi penawar penyediaan barang adalah salah penggunaan. Tiga Ibu. Fungsi HPS. Dasar untuk menentukan kerugian negara. Iya, salah dong. Bukan, itu bukan. Bukan untuk menentukan kerugian negara. Yang betul yang mana? Salah penggunaan. Nanti Bapak lihat pasal 26. Apa fungsi HPS? Kegunaan HPS. Apa? Batas tertinggi penawaran. Penawaran pengadaan. Oke, kita lanjut. Nomor 40. Ya, nomor 40. Pak Naupal, coba 40, Pak Naupal. Pada RUPTA 2023, Dinas Kesehatan Kota A akan melaksanakan pengadaan alat kesehatan senilai 10 miliar dan seragam untuk tenaga kesehatan sebesar 1 miliar. Bagaimana pemaketan yang paling tepat? Satu beli alkes, satu beli seragam. 1 paket apa 2 paket? 2 paket, Pak. 2 paket. Dilarang menggabung paket yang beda jenisnya. Oke. Nomor 41. Ibu Tias Suwandari. Ya, Pak. Siapa yang berwenang untuk melakukan konsolidasi pengadaan pada tahap pemilihan pengadaan? KPA, Pak. Tahap pemilihan. Kalau PA-KPA tahap perencanaan. Tahap pemilihan. Kalau pemilihan PBJ, tanggung jawab siapa, Ibu? Pejabat pengadaan, Pak. Pemilihan. Ibu kalau mau tender ngajuinnya kemana itu? UKPBJ. UKPBJ. Oke, itu tahap pemilihan. Sekarang nomor 42. Ya. Coba 42. Pak Yedia Arif coba. Pak Yedia Arif. Ya, silakan. Pemaketan pengadaan barang jasa yang benar adalah pengadaan laptop dan gedung Lapkom dijadikan satu karena satu kesatuan. Laptop sama gedung sama konstruksi dijadiin satu boleh nggak? Nggak, Pak. Sorry, Nggak Pak. boleh. Yang benar yang mana?
Kalau meja kursi pengadaan dua. Oh, B Pak, pengadaan dua gedung sekolah dijadikan dua paket karena lokasi berjauhan. Oke, bagus. Ini kita lewat. Ya, ini kita lanjut. 44. Ya, 44. Nurmijan, coba. Nurmijan, 44. Dalam penyusunan struktur organisasi UKPBJ terdiri dari 4 bidang, Pak. 4 bidang. Oke. 45. Pak Narma coba 45. Siapa yang berwenang membentuk UKPBJ di lingkungan kementerian? Kepala lembaga. Kementerian, Pak. Kementerian komandannya siapa? Menteri. Pak. Oke, kita lanjut. 46. Pak Agus, coba Pak Agus. Lagi, Pak. Ya, 46. Jika dua bidang yaitu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ dan bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksana pendampingan, konsultasi dan atau pembimbingan teknis PBJ digabung menjadi satu bidang, maka apa nama bidang gabungannya? Dua bidang digabung. Namanya apa? Bidang kompetensi. Dua bidang. Bidang kompetensi Pokja ya, Pak? Kalau digabung apa? Jadi bidang pembinaan dan advokasi. Oke, kita lanjut. Ibu Tias Suwandari, coba Ibu Tias. Ya, Pak. Ya. Hal-hal yang harus dibahas dalam review dokumen persiapan pengadaan dari PPK adalah Ayo, ada 8 yang direview. Salah satunya apa? analisa pasar, Pak. Analisa pasar. Oke, lanjut. Betul. Nomor 48. Ya. Pak Imam, di Snakertran. Pak Imam, ada? Ada, Pak. Ya, 48. Ya, Pak. Pada saat dilakukan review dokumen persiapan, ditemukan adanya data HPS yang tidak lengkap. Apa yang dilakukan oleh Pokja pemilihan? Dokumen. Saat direview HPS-nya lengkap. Apa yang dilakukan oleh Pokja? Minta memperbaiki HPS, Pak. Meminta PPK memperbaiki HPS. Ya, Pak. Oke, 49. Pak Arif Nur Anwar, Menteng. Coba Pak Arif Nur Anwar. Coba 49. Izin Pak, hal-hal yang tidak dibahas dalam review dokumen persiapan pengadaan dari PPK adalah B Pak, domisili PAKPA. Oke, bagus. Nomor 50. Pak Chadli Mutahali, coba. Pak, Ya, 50. apa tujuan pemberian penjelasan tender? Ayo, jawabannya apa? Menjelaskan kewajaran nilai penawaran. Penjelasan itu tujuannya apa? Cek ombak, Pak. Cek ombak itu apa? Mengetahui seberapa besar minat calon penyedia. Oke, 51 ya.
51. 51. Ibu Sabariyah 51. Pokja Pemilihan akan melaksanakan seleksi jasa konsultan perorangan desain interior Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai HPS 200 juta. Apa metode kualifikasi yang digunakan untuk pekerjaan tersebut? Pasca kualifikasi. Iya, betul Ibu. Pasca kualifikasi. Lanjut 52. Ya, 52. Pak Rio, coba 52, Pak Rio. Baik, Pak. Ya. Pejabat pengadaan Kota A akan melaksanakan pembangunan unit pengolahan air limbah senilai 400 juta. Apa metode pemilihan yang dapat dipilih oleh pejabat pengadaan? B, Pak, pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Bagus, Pak Rio. Bagus. Lanjut. 53. Ya. Pak Heru, coba Pak Heru. Saudara diangkat oleh KPA sebagai anggota tim persiapan selama tim kedua Ansar Pemberian A dengan perguruan tinggi negeri. Apa yang akan saudara lakukan? Menyusun rencana kegiatan Pak B. Oke, betul. 54. Ya, 54. Ibu Rika, coba. BP BUMD, Ibu Rika. Iya, Pak. Ya, 54. Daftar penyedia yang menjadi referensi untuk penanganan kondisi darurat disebut bentar, Pak. Darurat, Ibu. Kalau Ibu ke rumah sakit, Emergency darurat supplier, namanya Pak. Pak. Emergency supplier. supplier. Oke, 55. 55. Ibu Salmi Hanifah. Halo, Ibu Salmi Hanifah ada? Ibu Salmi Hanifah nggak aktif? Ya, oke. Izin Pak, Ya, 55 Ibu. Dinas Pendidikan Kota A melaksanakan pengadaan meja dan kursi siswa SLTA sebanyak 100 unit dengan pagu anggaran sebesar 400 juta. Hasil analisa pasar ada di katalog. Apa metode pemilihan yang dapat dipilih? Purchase ya Pak? Purchasing. Oke, kita lanjut. 56. 56. Ya, kita lanjut 56. Ya. Pak Harip Padilla coba 56. Pak Harip Padilla? Ya, Pak. Ya, 56. Pokja Pemilihan melaksanakan pekerjaan terintegrasi dengan nilai pagu anggaran sebesar 100 miliar dengan masa pelaksanaan selama 3 tahun. Dalam dokumen pemilihan ditetapkan menggunakan metode evaluasi sistem nilai. Bagaimanakah pembobotan yang benar? Ayo. D, Pak. Teknis D. 70% dan harga 30%, Pak. Oke, betul. Kita lanjut. 57. Ya, 57. Oke, terpotong. Kita lewat aja. Lanjut. 58. Ya, 58. Ibu Restiani coba. 58. Pokja Pemilihan akan melaksanakan tender pengadaan ATK senilai 500 juta. Apa metode penyampaian penawaran yang digunakan untuk pekerjaan tersebut? Ayo, sederhana pekerjaannya. Satu file, Pak. 1 file. Oke, bagus. 59. Ya. Ibu Hirda coba. Ibu Hirda 59. Pokja Pemilihan akan melaksanakan seleksi jasa konsultan perorangan desain interior
dengan nilai HPS 150 juta. Apa metode pemilihan jasa konsultan yang paling tepat? Penunjukan langsung, Pak. Konsultan perorangan 150 juta, Ibu. Di atas 100. Kalau di atas 100 apa metodenya? Pengadaan langsung. Pengadaan langsung sampai 100. Sekarang di atas 100 nih, 150 juta. Apa metodenya? Seleksi. Seleksi. Ya, jangan sampai salah nanti di ujian. Ya. Ya, 60. Padrian Ilyas coba, 60. Pokja Pemilihan akan melaksanakan tender pengadaan perlengkapan kantor senilai 1 miliar. Apa metode evaluasi yang paling tepat? Sana tender pengadaan perlengkapan. Apa ya? Sistem nilai. Bapak beli meja sama beli kursi. Gampang apa mudah? Gampang, Pak. Gampang. Kira-kira kalau gampang perlu nggak sistem nilai? Nggak perlu. Perlu. Kalau pekerjaan gampang, cocoknya pakai apa? Biaya. Biaya itu kalau konsultan. Ini beli perlengkapan kantor. Konsultan apa barang? Barang. Barang. Kalau barang apa? Harga, Pak. Harga terendah. Oke. Kita lanjut. 61 ya. 61. Putri Febriana coba 61. Pokja Pemilihan akan melaksanakan seleksi jasa konsultan pengawasan dengan nilai HPS 150 juta. Apa metode evaluasi jasa konsultan yang paling tepat? Pengawasan, standar dan rutin. Dia apa metode evaluasinya? Biaya terendah. Iya ya. Oke, sip. Ya, sip, biaya terendah. Ini mohon maaf saya ke belakang sebentar ya. Sebentar, 5 menit aja, 5 menit. Ibu, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi 61 ya. Kita lanjut 62. Ya, Ibu Randi Rahmawati coba 62. Coba Ibu Randi Rahmawati. Pokja Pemilihan akan melaksanakan seleksi konsultan badan usaha dengan nilai paket 500 juta. Apa metode penyampaian penawaran yang paling tepat?
500 juta. Pengadaan langsung apa seleksi? 500 juta seleksi, Pak. Seleksi. Kalau seleksi 1 file apa 2 file? 2. 2. Oke, Bu. Dapat jawabannya. Kita lanjut. 63. Hudi Hoiriah ada? Halo, Hudi Hoiriah? Oh, enggak ada. Enggak aktif ya. Ibu Piasa Diana, coba Ibu. 63. Penyedia A sudah ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan alat kesehatan dan telah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak. Maka penyedia A termasuk yang apa? Mampu dan punya pengalaman. Berarti apa? Preferred. Yang A. Ya, oke. Lanjut. Bagus Ibu. 64 ya. 64. 64. Ibu Hudi Hoiriah ada? Ayo. Ada Pak. Iya, 64. Penyedia yang mampu dan sudah lulus daftar penyedia namun belum mendapatkan pekerjaan sehingga belum terbukti dapat melaksanakan kewajiban yang memuaskan disebut proven supplier. Apa? Proven supplier. Proven ada enggak? Hanya 3. Approved, preferred, dan emergency. Approved supplier. Approved supplier. Punya kemampuan belum pengalaman. Itu approved supplier. Ya. Oke. Nomor 65. Pak Nurleman coba 65. Pak Nurleman? Ya, Pak. 65. Oke, lanjut. Ayo. Informasi yang diperlukan oleh PPK sebelum dilakukan serah terima hasil swaklola. Berita pemeriksaan. Apa? Perlu dokumen apa? Berita acara pemeriksaan, Pak. Oke, bagus. 66 sekarang ya, 66. Hidayatullah Hamdani ada? Hidayatullah? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Ibu Nurmijan, Kembangan. Saya Pak. Ya, 66. Itu udah proses teknis. Aspek-aspek teknis. Nanti yang Aspek-aspek teknis yang tidak perlu dinegosiasi antara Pokja pemilihan dengan wakil penyedia barang jasa pada pelaksanaan jasa konsultasi adalah metode evaluasi teknis. Metode evaluasi teknis. Metode evaluasi teknis. Oke, 67. 67. Pak Agus ada, Pak Agus? Halo, Pak Agus? Oh, enggak ada ya, Pak Agus. Oke, kita lewat. Siap, Pak. Ya, 67. Wakil pemilik pekerjaan yang dapat hadir dalam negosiasi jasa konsultan melalui seleksi adalah wakil pemilik kerjaan, wakil instansi yang melakukan nego pada seleksi. Siapa? Tim pendukung, Pak. Tim pendukung melakukan nego, nggak punya hak tim pendukung. Tenaga ahli. Nah, salah lagi nebak-nebak nih. Yang benar siapa? Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. 68. Ibu Hirda. Hirda 68. Kemudian jasa konsultan. Apa tujuan negosiasi kemudian jasa konsultan? Apa? 68.
Apa tujuan negosiasi dengan penyedia jasa konsultasi? Dapatkan harga serendah-rendahnya. Mendapatkan harga serendah-rendahnya, Pak. D. Oh, masa serendah-rendahnya ntar kerjanya nggak mencapai outputnya. Yang betul apa? Meyakini kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya. Oke, kita lanjut. 69. Ibu Tias Suwandari. Nah, Ibu Tias. Ya Pak, Ya, 69. Dinas Sosial Kabupaten A akan melaksanakan pengadaan sembako untuk penanganan korban banjir senilai 2 miliar dan sudah dinyatakan sebagai bencana daerah oleh pejabat setempat. Apa metode pemilihan yang digunakan? Di atas 2 miliar, penunjukan langsung ya Pak? Kalau penunjukan langsung, ntar prosesnya lama. Mana yang benar? Ntar korbannya bisa mati nih karena nggak dapat makan. Katalog. Harusnya Apa yang benar? katalog. Lama. Yang benar paling tepat apa? Penunjukan penyedia. Ya, nanti Bapak Ibu lihat pasal 59 ayat 5. Ya. 70. Pak Naupal 70. Siapa izin untuk Kementerian A akan mengadakan bahan bakar minyak senilai 2 miliar. Apa metode pemilihan yang digunakan? Menunjukkan langsung ya Pak? Bapak kalau beli BBM di mana belinya? Beli premium Pertamax di mana belinya? Kilang ya. Bapak beli mobil perlu ke kilang minyak nggak? Oh, enggak Pak, beli di SPBU Pak. Iya, tender. Itu masuk kategorinya apa? Tender Pak. Oh, pengadaan ya Pak. Bapak tender nggak beli BBM tuh di SPBU? Enggak Pak, bukan Pak. Pengadaan iya. Pak. Yang betul apa? Yang apa? Pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan dikecualikan. Oke. 71. Ya, 71. Ibu Sabariyah ada 71. Ya. RSUD Kota akan melaksanakan pengadaan obat untuk pasien senilai 1 miliar menggunakan dana BLUD. Apa pedoman yang diikuti? Pedoman BPJ. Pedoman PWJ yang ditetapkan oleh BLUD. Oke, 71 berapa? Betul. 72. Ya. 72. Ibu Rika coba 72, Ibu Rika. Pak, Dinas Perumahan membutuhkan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung dengan nilai paket 1 miliar di mana pembayaran pekerjaan berdasarkan kehadiran. Apa jenis kontrak yang paling tepat? Ayo, hadir bayar, kagak hadir gak dibayar. Hadir bayar. Waktu ya Pak? Apa itu? Waktu penugasan Pak. Oh iya, betul. Waktu penugasan. Ya, nomor 73, Ibu ya, 73. Pak Heru, BKD, coba Pak Heru. 73. Ya Pak. Ya. Lingkungan hidup di Kota A akan melaksanakan pembangunan refuse derived fuel dengan paket 500 miliar. Penyedia pekerjaan tersebut harus memiliki kemampuan kerekayasaan, pengadaan, dan pembangunan. Apa jenis kontrak paling tepat? Refuse. Tuh Pak Heru mungkin pernah naik KCIC, kereta cepat tuh. Tuh, pakai jenis kontrak apa itu? Kontraknya itu payung ya Pak, atau apa sampai? Ayo.
Kontrak payung Apa Pak, jenis kontrak kunci. kontraknya? Ki apa itu namanya? Kontrak payung. Turnkey project ya, kontrak putar payung. kunci. Putar kunci ya. Oke, kita lanjut. 74. Satu soal lagi ya, Bapak Ibu ya. Satu soal lagi. Ya, Ibu Silmi Hanifah, satu soal lagi. Halo Ibu. Ya, 74. Pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran 1,1 miliar dan nilai HPS 1 miliar, penawaran pemenang sebesar 750 juta. Berapa nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan sebelum penandatanganan kontrak? 5% dari nilai HPS ya Pak? 5% dari nilai HPS ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu setelah ini saya kasih satu set lagi untuk dikerjakan tryout berikutnya. Tolong nanti Bapak Ibu perbanyak tryout ya, perbanyak latihan ya. Waktunya sudah habis. Halo Mbak Regita, mana Mbak Regita? Iya, Bapak. Waktunya sudah habis, silakan ditutup. Iya, Ya. baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bayhaki atas ilmu dan waktunya, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan PBJP level 1 karena sudah aktif, dan kira-kira ini dominan udah banyak jawab pertanyaan dengan benar ya Pak ya? Iya, rata-rata banyak benar ini. Perlu dilatih lagi. Nanti saya kasih lagi satu set. Nanti pas tatap muka mungkin sekitar 2 set. Nah, yang penting supaya nanti Bapak peserta di sini semakin familiar dengan pola-pola soal ujian. Ya. Pak, maaf Pak, Mbak. Ya. Bisa minta paparan yang tadi Pak dikirim. Oh ya, nanti saya kirim ke Mbak Regita. Silakan nanti biar Mbak Regita biar kirim ke gampang, grup. Pak, belajarnya. Ya. Iya, Oke, Pak. siap Ibu, siap. Ya, baik Ibu, nanti akan kami share ya Bu di grup WhatsApp. Baik, mungkin sekian dulu untuk kegiatan sinkronus hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan sinkronus ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,